Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya nak. Baiklah, pada hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan pembelajaran matematika dengan bab baru, yaitu mengenai bangun ruang isi datar. Nah, langsung saja untuk sub bahasannya. Di sini kita akan mengetahui apa saja yang termasuk dari bangun ruang isi datar. Nah, di sini ada 4 ya. Yang pertama kita bahas dulu mengenai kubus. Nah, unsur-unsurnya, terus luas permukaan dan volumenya. Nah, unsur-unsur dari kubus ini yang pertama dibatasi oleh 6 sisi kongruen. Jadi setiap sisi itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama ya nak. Itu yang dimaksud dengan kongruen. Kongruen itu artinya sama persis. Jadi sisi sampingnya itu sama, depan, belakang, atas, bawah itu memiliki kesamaan. Artinya memiliki 6 sisi yang kongruen. Ada 8 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 12 rusuk ya. Setiap sisi itu ada 4. Jadi ada 12 rusuk. Bisa dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, terakhir 12 ya. Nah, selanjutnya ada 12 diagonal sisi. Bisa diperhatikan di samping nah, setiap ini sisi ABCD itu memiliki 2 diagonal sisi. Diagonal sisi AC, kemudian BD. Selanjutnya EG sama FH. Ya. Jadi itu ada 12 diagonal sisi, boleh kalian perhatikan di sini nak. Selanjutnya ada 6 diagonal. Ibu kasih juga penjelasan. Ini yang termasuk bagian dari bidang-bidang diagonal pada kubus. AFGD, kemudian AHGB, dan seterusnya. Nah, terus itu unsur berikutnya itu bahwasanya bidang diagonal ini membentuk persegi panjang, benar ya? Jika kalian keluarkan ini akan membentuk persegi panjang, gitu. Oke, paham ya sampai di sini mengenai unsur-unsur dari kubus. Nah, selanjutnya itu adalah luas permukaan. Apa rumusnya? L sama dengan 6 dikali S pangkat 2. Keterangannya bahwasanya S sama dengan panjang rusuk kubus. Ya. Kemudian untuk volumenya sama dengan S pangkat 3. Panjang rusuk kubus pangkat 3. Nah, untuk bangun ruang isi datar yang kedua adalah balok. Balok itu memiliki dibatasi oleh 3 pasang sisi kongruen. Nah, sisi pasang kongruen, satu pasang sisi kongruen yang pertama itu adalah sampingnya. Ini memiliki ukuran dan bentuk yang sama ya, jadi kongruen. Ini sepasang kongruen, kemudian depan belakang satu pasang kongruen juga, kemudian atas bawah satu pasang kongruen juga. Jadi ada 3 ya. Atas bawah satu pasang, samping kiri kanan satu pasang, dan depan belakang satu pasang. Kemudian ada 8 titik sudut sama seperti kubus. Ada 12 rusuk sama seperti kubus. Ada 12 diagonal sisi sama ya, ini terus ini sampingnya juga gitu. Boleh diperhatikan di slide berikutnya. Ini anak, dia ngambil dari atas dulu. Ini kemudian sebaliknya bisa diperhatikan ya. Oke, selanjutnya ada 4 diagonal ruang. Bisa diperhatikan juga di slide berikutnya ini. Inilah yang dimaksud dengan diagonal ruang. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya ada 6 bidang diagonal. Nah, untuk bidang diagonalnya bisa kalian perhatikan ada 6 ya. Yang pertama itu ADGF. Kemudian ada BEHC dan seterusnya. Untuk
unsur terakhir, bidang diagonalnya membentuk sebuah persegi panjang. Jika kalian keluarkan ini, maka membentuk persegi panjang ya. Sama juga seperti kubus. Oke, selanjutnya untuk bangun ruang isi datar selanjutnya adalah prisma. Nah, inilah bentuk dari prisma. Nah, ini bisa kalian perhatikan bahwasanya ini prisma apa? Prisma segitiga ya, karena alasnya berbentuk segitiga. Nah, jadi ini untuk mengetahui unsur-unsur dari prisma ini, kita harus menyesuaikan setiap dari seginya gitu. Prisma segi apa gitu. Jadi unsur-unsur prisma itu akan berbeda-beda gitu, sesuai dengan prisma segi apa gitu ya. Jadi ini karena ini segitiga, maka kita ganti N menjadi 3. Prisma segitiga mempunyai unsur yang pertama, sisi. Nah, kita ganti N menjadi 3. 3 tambah 2, 5. Benar nggak ya? Oke, kita hitung. 1, 2. Ini ya, sisi tegaknya 1, ini. Terus belakangnya 2, depannya 3. Kemudian alas 4. Alas bawah ya 4 dan tutup 5. Oke, benar. Kemudian titik sudut 2 dikali 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik sudut. Dan rusuknya 3 dikali 3, 9. Jadi ini rusuk tutup 3, rusuk alas 3, jadi 6. Kemudian ini 6, 7, 8, 9. Ya, benar ya, ada 9. Begitu juga dengan diagonal sisi atau bidang. 3 dikali 3 dikurang 1, 3 dikali 3, 9, 3 dikali minus 1, minus 3. 9 dikurang 3 sama dengan 6. Jadi ada 6 sisi diagonal. Ini sisinya, sisi diagonalnya, ini juga sisi diagonalnya. Dan ini juga, jadi ada 6 ya. Selanjutnya, oh ya, Ibu lupa menjelaskan luas permukaan bari baut dulu ya. Nah, itu ada rumusnya 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Oke. Untuk volumenya itu panjang kali lebar kali tinggi. Ya, ini panjang, ini lebar, dan ini tinggi. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke luas permukaan dari prisma. Luasnya itu adalah rumusnya 2 dikali luas alas tambah luas selimut. Perhatikan, luas alasnya apa? Kan segitiga tuh. Nah, jadi luas dari segitiga itu apa? Rumusnya setengah kali alas kali tinggi ya. Kemudian luas selimut itu keliling alas dikali tinggi. Oke. Nah, ini volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Tinggi prisma. Oke. Nah, untuk limas, perhatikan sama seperti prisma juga. Untuk unsur-unsurnya menyesuaikan ini limas segi berapa. Nah, ini adalah limas segi 4 ya, nak, karena alasnya membentuk persegi. Ya, persegi. Jadi ada persegi segi 4 ya. Berarti yang pertama A sisi N tambah 1. Jadi ini N kita ganti ke 4. Jadi 4. 4 tambah 1. 5. Ada 5 sisi. 1, 2, 3, 1 ya. 2 belakangnya. Sampingnya 3. Depannya 4 dan alasnya 5. Jadi 5 ya. Titik sudutnya N tambah 1. 4 tambah 1. Jadi 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya. Kemudian rusuk sama dengan 2 kali 5. 2 kali 4. Ada 8 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan bidang tegak berbentuk segitiga. Ini dia.
Inilah bidang tegaknya. Berbentuk segi 3. Oke. Nah, untuk luas permukaan dari limas adalah rumusnya adalah L sama dengan luas alas. Perhatikan di sini. Ini adalah persegi ya. Luas alas kemudian luas selimut sama dengan jumlah luas sisi tegaknya. Ini 1, 2, 3, 4. Sehingga karena ini bentuk segitiga, jadi kita menggunakan rumus setengah kali alas kali tinggi. Jadi ada 4 sisi tegak, 4 dikali alas dikali tinggi per 2, atau 4 dikali setengah kali alas kali tinggi. Sama aja ya nak. Nah, untuk volumenya gitu juga. Volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Paham ya? Sampai di sini. Oke. Kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal, luas karton yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kubus dengan panjang rusuk 5 cm. Nah, ini opsinya penyelesaian diketahui S sama dengan panjang rusuk kubus. S sama dengan 5. Luas permukaan dari karton. Jadi, kita jawab ya. L sama dengan 6. Sesuai dengan rumusnya yang sebelumnya. Luas dari permukaan kubus itu adalah 6 dikali S pangkat 2. Sehingga di sini 6 dikali S pangkat 2. 6 dikali S-nya berapa? 5. Ya. 5 pangkat 2. 6 dikali 5 pangkat 2 berapa? 25. 6 dikali 25, 150 cm persegi. Selanjutnya, untuk volume kubus dengan panjang sisi 4 cm. Ini opsinya. Penyelesaian. Diketahui S sama dengan 4 cm. Rumus dari yang ditanya adalah volume kubus. Apa rumusnya? Volume sama dengan S pangkat 3. V kita substitusikan 4 pangkat 3, 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 menghasilkan 64 cm kubik. Nah, untuk soal nomor 3, sebuah balok berukuran panjang 15 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 12 cm akan dibuat dari kertas karton yang dibutuhkan paling sedikit. Nah, berarti kita disuruh untuk mencari luas ya. Luas seberapa banyak kertas karton yang dibutuhkan untuk membuat sebuah balok. Nah, jadi diketahui panjang sama dengan 15 cm, lebar 10 cm, tinggi 12 cm, ditanya luas karton. Jawab, rumus dari luas karton tadi 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali T ditambah lebar kali tinggi. Nah, sekarang kita substitusikan nilainya. 2. P tadi apa? Panjangnya berapa? 15 cm. Lebarnya 10 cm. 15 dikali 10 ditambah panjang berapa? 15 dikali T 12. Tambah L 10 T 12. Nah, 2 turun ya. 15 dikali 10 150 ditambah 15 dikali 12 180 ditambah 10 dikali 12 120. Dijumlahkan semua lalu dikali 2 maka menghasilkan 900 cm persegi. Nah, untuk selanjutnya contoh soal nomor 4 yaitu volume balok. Nah, volume balok berukuran, berapakah volume balok yang berukuran 12 cm dikali 8 cm dikali 5 cm. Ini panjang, lebar, tinggi ya. Nah, ini opsinya. Penyelesaian diketahui panjangnya 12, lebar 8, tinggi 5 cm. Jawab. Nah, rumus dari volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. 12 dikali 8 dikali 5 menghasilkan 480 cm pangkat 3 atau kubik. Selanjutnya,
prisma. Prisma dengan alas belah ketupat mempunyai panjang diagonal 10 cm dan 24 cm. Jika tinggi prisma itu 20 cm, maka luas permukaan prisma itu adalah, nah ini diagonal 1 dan diagonal 2. Sepertilah bentuk dari prismanya, karena kita menggunakan alas belah ketupat. Ini diagonal 1, ini diagonal 2. Ya, berbentuk vertikal dan horizontal. Diketahui D1 sama dengan 10 cm, D2 24 cm, dan tinggi 20 cm. Ditanya luas prisma. Jawab. Terlebih dahulu kita harus mencari dulu sisi belah ketupat, ya. Karena kita akan sebelum masuk ke situ kita akan mencari luas selimut. Kan rumus dari luas permukaan prisma adalah 2 dikali luas alas ditambah luas selimut. Jadi sebelum, kan luas selimut itu kan semua dari sisinya, ya, penjumlahan dari semua sisinya. Jadi ini kita cari dulu berapa sisi belah ketupat. Ada 4 tuh ya sisi belah ketupatnya. Sebenarnya kalau ilustrasinya, nah ini 1, 2, 3, 4 gitu. 4 sisi belah ketupatnya, 4 sisi prisma ya. Untuk jadi rumusnya itu sisi belah ketupat. Nah, karena ini 12, berarti ini jadi 6. Nah, ini 10 bagi 2 jadi 5. Sehingga untuk mencari ininya, mencari sisi belah ketupat ini, ya, kita menggunakan rumus Pythagoras, ya. 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Karena kan ini yang mau kita cari sisi miringnya kan. Ini yang belum diketahui kan. Jadi 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. 5 pangkat 2 berarti 25. 12 pangkat 2 144. Kita jumlahkan. Kemudian hasilnya akar 169 adalah 13. Nah, adapun luas alas belah ketupat secara keseluruhan, itu rumusnya adalah setengah kali D1 kali D2. Setengah, D1 berapa? 10 cm. Dikali D2, 24 cm. Nah, ini 10 dikali 24, hasilnya 240 dikali 1, 240 dibagi 2, menghasilkan 120 cm kuadrat. Oke. Sudah dapat nih luas dari alas belah ketupat. Kita cari keliling alasnya, secara sekeliling alas prisma. Ya. Jadi itu keliling alas prisma karena ada 4 tuh, 2, 1, 2, 3, 4 sisi prismanya, alas sisi prismanya. Jadi kita kali 4 dikali sisi belah ketupat 13 cm. Jadi 4 dikali 13, ini ya nak, sisi secara keseluruhan ini hasilnya 13 cm. Jadi karena ada 4 alas bentuk sisi prisma itu jadi makanya dikali 4 dikali 13 sama dengan 52 cm. Nah, luas selimut itu rumusnya adalah keliling alas prisma dikali tinggi. Nah, keliling alas prisma tadi berapa? 52 cm dikali 20, tingginya diketahui ya. Hasilnya 1040 cm pangkat 2. Nah, luas permukaan prisma sudah diketahui semuanya, dari mulai luas alas, luas selimut. Tinggal kita substitusikan nilainya. Rumusnya apa? 2 kali luas alas ditambah luas selimut. 2 dikali 120 cm persegi ditambah 1040. 2 dikali 120. 240 ditambah 1040 menghasilkan 1280 cm persegi. Oke, selanjutnya kita akan bahas contoh soal berikutnya, yaitu hitunglah luas permukaan limas dengan alas berbentuk persegi panjang sisi 10 cm dan tinggi sisi miring 6 cm. Nah, penyelesaian luas alas ini kan persegi ya. Nah, rumus dari
untuk mencari luas persegi itu apa rumusnya? AS pangkat 2. Jadi sisinya kan tadi 10. Sehingga 10 dikali 10 sama dengan 100 cm persegi. Nah, untuk luas sisi limasnya, ini kita cari sisi limasnya. Nah, rumusnya apa? Karena ini bentuk segitiga, sehingga setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya berapa? 10 cm. Tingginya 6 cm. Jadi, setengah dikali 10 dikali 6 menghasilkan 30 cm persegi. Nah, selanjutnya, luas permukaan limas. Nah, rumusnya apa? Luas alas ditambah luas selimut. Luas alas ditambah luas selimut dari semua sisi. Nah, luas alas tadi berapa? 100 ditambah, karena ada 4 sisi ya. Kan 4 sisi 1. Ini sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, dan sisi keempat. Sehingga 4 dikali 30. Hasilnya 120. 100 ditambah 120 menghasilkan 220 cm persegi. Untuk contoh soal terakhir, alas sebuah limas berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi alasnya 12 cm dan panjang kakinya 10 cm. Hitunglah volume limas tersebut jika tinggi limas tersebut berapa. Jadi belum diketahui tingginya ya. Nah, sehingga kita gambar dulu nih alas dari limas. Katanya berbentuk segitiga sama kaki. Dengan panjang sisi alasnya itu nih 12 cm. Dan panjang sisi kakinya 10 cm. Sehingga untuk mencari tinggi, kita menggunakan rumus Pitagoras. Dengan operasi pengurangan ya. Soal tadi kita mencari sisi miringnya. Itu akan berganti menjadi tambah ya. Karena ini yang kita cari adalah tinggi, maka menjadi kurang. Nah, 10 pangkat 2 dikurang 6. Kenapa 6? Karena kan sisi alas ini dibagi 2 ya. Kita mencari tinggi. Jadi 12 dibagi 2 kan 6. Ini, kita mencari ini. Nah, sedangkan panjang keseluruhannya 12. Berarti kalau yang ingin dicari dari sini sampai sini, setengahnya berarti 6 ya. 10 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2. 10 pangkat 2 100, 6 pangkat 2 adalah 36. 100 dikurang 36, 64. Akar 64 adalah 8. Inilah tingginya. Nah, sekarang kita cari luas alas segitiga. Sudah diketahui nih tingginya berapa, tadi 8. Sehingga rumus dari luas alas segitiga, alasnya adalah, ini kan berbentuk segitiga, maka rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah dikali alas, berapa alasnya? 12 cm. Dikali tinggi, 8 cm. 12 dikali 96, hasilnya setengah dikali 96, hasilnya 48 cm persegi. Oke. Kita cari volumenya. Rumus volumenya adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Nah, sepertiga dikali luas alasnya berapa? Ini 48 cm. Sedangkan tingginya, oh ya, soalnya sebenarnya hitunglah volume limas tersebut jika tinggi limas adalah 9 ya. Jadi ini tulis nanti 9. Sehingga di sini dikali 9 ya, ibu kelupaan. Pantas kayak tadi ibu kebingungan. Jadi ini hitunglah volume limas tersebut jika tinggi limas tersebut adalah 9 gitu. Tingginya adalah 9. Tinggal kita kali 48 dikali 9 hasilnya 432 per 3 ya, karena sepertiga dikali 432. 432 per 3 sama dengan 144 cm kubik. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah menyaksikan videonya. Jika ada yang belum paham, masih kebingungan, boleh chat ibu melalui pribadi ya, WA pribadi. Kemudian ibu ulangi kembali bahwasanya untuk
soal yang akan keluar di UAS nanti adalah soal DIMIT, kemudian soal bulan April, dan beberapa soal-soal yang ada di sini ya, yang kita bahas. Mungkin bisa jadi dalam bentuk soal-soal mengenai unsur-unsurnya, atau langsung ke pengaplikasian rumus dari luas permukaan dan volume. Terima kasih. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.